Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 55. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh menara bintang 9 untuk memeriksa kekuatan orang-orang dan binatang. Ditemukan bahwa ranah manusia dan hewan telah ditingkatkan. Tan Yun memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia akan mengikuti Raja Dewa Bai Cheng ke kota Dewa Hongmeng 2 hari kemudian untuk menghadiri upacara akbar umur panjang anak-anak Ling Xia Tianzun. Kemudian mata Tan Yun berkilauan dan berkata, "Su Bing, kamu berlatih di sini dulu. Aku akan menemukan cara untuk mendapatkan persetujuan dari Raja Dewa Bai Cheng dan mengizinkan menara Dewa Bintang 9 untuk dibawa untukku. Dengan cara ini, itu tidak akan mempengaruhi kultivasimu. Kamu menungguku di sini, dan aku akan kembali paling lama suatu hari nanti." Sen Subing berkata dalam transmisi suara, "Suami yang baik." Setelah itu, Tan Yun melangkah keluar dari menara 9 bintang, berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah langit. Saat itu muncul di awan, dia menggunakan teknik tembus pandangnya dan menghilang. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan Dewa Semi Suci kelas kelima, menyelimuti menara Dewa 9 bintang yang digunakan Sen Subing dan yang lainnya. Tan Yun selalu berhati-hati. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang ingin menjadi buruk bagi diri mereka sendiri. Sebelum dia pergi, dia harus memastikan apakah ada orang yang akan menyerang orang-orang di sekitarnya setelah dia pergi. Tentu saja. Sesaat kemudian, Tan Yun menemukan melalui kesadaran ilahi bahwa 2 prajurit ilahi bintang 8 diam-diam terbang dan jatuh di luar menara ilahi bintang 9 dari kehampaan dan hendak memasuki menara. Sialan, Tan Yun mengutuk diam-diam. Detik berikutnya, dia turun dari langit dan muncul di gerbang menara, menghalangi jalan mereka berdua. Ekspresinya suram dan berkata, "Kalian, apa yang akan kamu lakukan?" Salah satu dari mereka berkata, "Tidak ada. Kami ingin masuk latihan." Tan Yun menjulurkan jari, menunjuk ke 4 kata, "Seseorang berlatih," yang muncul dari dinding menara, dan berkata dengan suara yang dalam, "Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas bahwa ada orang di dalam. Apa yang kamu lakukan di sana? Bukankah kamu baru saja masuk setelah melihatku pergi? Bagaimana kamu ingin menyerang orang-orang di sekitarku?" Pada saat ini, salah satu dari prajurit sihir bintang 8 membentak, "Jing Yun, jangan bicarakan itu." Mata ilahi Hongmeng. Setelah Tan Yun memutuskan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, 2 cahaya merah aneh muncul di matanya, dan mereka tercengang. "Mengapa kamu datang?" Suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar dari benak mereka. Keduanya berkata serempak, "Kami khawatir kami bukan lawanmu, jadi kami ingin menangkap orang-orang di sekitarmu dan mengancammu." "Siapa di balik layar?" Tan Yun berkata lagi. Ya, begitu keduanya berbicara, tiba-tiba, napas yang kuat jatuh dari langit dan meledak pada mereka. Seluruh tubuh keduanya pecah berkeping-keping. Tan Yun tiba-tiba melihat ke langit dan menemukan bahwa nafasnya telah hilang, tidak terlihat dan kosong. Jelas dibunuh oleh seseorang. Tan Yun menilai dari nafas bahwa orang yang membunuh mereka harus menjadi dewa kelas 5 semi suci. Mata Tan Yun sangat tajam dan dia berpikir, orang ini pastilah Liang Li, jenderal dewa kecil. "Liang Li, ketika aku kuat, aku akan menangkapmu." Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan berubah menjadi pemuda berjubah putih di depan Tan Yun. Liang Li yang datang. Tan Yun melihat sekilas bahwa Liang Li adalah tingkat 5 semi suci. Saat ini, Tan Yun lebih yakin bahwa Liang Li lah yang baru saja membunuh orang. Liang Li dengan marah menunjuk Tan Yun dan berkata dengan suara keras, "Jing Yun, di siang bolong, kamu berani membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Menurut peraturan militer, kamu harus mengikuti hukum." Peraturan di tempat. "Haha, Tuan Muda, Anda datang dengan tepat." Tan Yun mengukur dan berkata, "Sungguh memalukan.
Saya hanya merasa bahwa pembunuh yang membunuh keduanya adalah dewa kelas 5 semi-suci, dan Anda juga. Nafas suci kelima dan setengah, apakah ini hanya kebetulan? Jenderal Dewa Muda, kamu benar-benar mampu. Jika kamu ingin mengirim 2 orang untuk berurusan denganku, kamu akan membunuh orang dan menyalahkanku, lalu membunuhku. Bocah ini hanya dewa kelas 3. Dia tidak bisa merasakan nafas ketika aku baru saja membunuh. Dia pasti telah menggertakku ketika dia tahu wilayahku. Liang Li berpikir sendiri di sini dan menjadi marah. Kamu membunuh lebih dulu dan menjebak jenderal kecil ini. Tambahkan saja dosamu dan mati. Tan Yun mencibir, jika kamu memiliki kemampuan, cobalah. Tan Yun memutuskan bahwa jika pihak lain benar-benar menyerangnya, dia dapat dengan mudah melarikan diri bahkan jika dia dikalahkan. Arogansi. Ketika Liang Li ingin melakukannya, sebuah suara tua terdengar di langit, berhenti. Saat berikutnya, Bai Zong terbang ke tempat latihan, membawa Tan Yun di belakangnya, menatap Liang Li, tidak ada yang ingin memindahkan Jing Yun kecuali Komandan Raja para Dewa. Ada orang tua, kamu harus mencobanya. Liang Li segera menatap Bai Zong, mengerutkan kening dan berkata, Bai Lao, Jing Yun baru saja membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dewa kecil hanya akan bertindak sesuai dengan peraturan militer. Tanpa menunggu kata-kata Liang Li, dia dipotong oleh Bai Zong, keluar. Jing Yun, kamu beruntung memiliki benda tua ini untuk melindungimu kali ini, tetapi kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Liang Li bersenandung dingin dan menatap Tan Yun dan Bai Zong, lalu melesat ke langit dan menghilang. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, Bai Lao, apakah Liang Li memiliki latar belakang yang besar? Kalau tidak, beraninya dia menentangmu seperti ini. Ya, Bai Zong berkata dengan suara yang dalam, Liang Li adalah satu-satunya cucu Komandan Liang Yuan, jadi dia sangat arogan dan mendominasi. Tan Yun tidak menyangka latar belakang Liang Li begitu besar. Ada 3 komandan di pasukan keluarga Bai, yaitu Komandan Su Zhen, Komandan Fang Sheng dan Komandan Liang Yuan. Bai Zong berkata, Jing Yun, kali ini sulit bagimu. Tolong jangan beritahu Raja Dewa tentang hal ini. Sepertiga dari pasukan keluarga Bai kita adalah Komandan Liang Yuan. Aku tidak ingin membuat celah antara Raja Dewa dan Komandan Liang Yuan karena ini. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, baiklah, saya mengerti masalah ini. Saya akan berurusan dengan Liang Li sendiri di masa depan. Saya tidak akan membiarkan Raja Dewa mengganggunya. Pada saat ini, Bai Zong berkata, Jing Yun, jika kamu memiliki balas dendam, kamu harus membalas pria sejati. Saya adalah seorang Raja Dewa, jadi saya tidak dapat membantu Anda berurusan dengan Liang Li. Masa depan, ketika kamu kuat, kamu dapat menyerangnya secara diam-diam, selama kamu tidak melibatkan Raja Surgawi dan orang lain. Jika tidak, begitu Komandan Liang Yuan berselisih dengan Tuan Raja Dewa, pasukan keluarga Bai kemungkinan besar akan berantakan. Tan Yun mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya dan berkata, Tuan Bai, dapatkah Anda mengirim generasi muda menjauh dari alam dewa? Generasi muda ingin bertemu dengan Raja Dewa dan bertanya apakah dia dapat mengambil pagoda bintang 9 dalam perjalanannya ke kota Dewa Hongmeng sehingga istriku bisa berlatih di dalamnya. Bai Zong berkata sambil tersenyum, Anda tidak perlu mengganggu Tuan Raja Dewa. Saya yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, ada banyak pagoda bintang 9 yang kosong di sini. Di masa depan, kamu akan mengambil satu dan membawanya bersamamu untuk berlatih. Tan Yun cukup bersemangat, terima kasih, Bai Tua. Sama-sama, Bai Zong berkata sambil tersenyum, Tuan Shen Wang menyuruh saya untuk memperlakukan Tuan Jing sebagai tuan kecil. Karena itu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, datang saja kepada saya. Oke, Tan Yun mengangguk dan berkata, Bai Lao, dalam 2 hari, kamu akan membawaku pergi dari alam dewa elit. Aku akan mengikuti Raja Dewa dan pergi ke kota Dewa Hongmeng. 2 hari kemudian, Tan Yun membawa pagoda bintang 9 ke telinganya, mengikuti Bai Zong untuk meninggalkan alam dewa elit, datang ke rumah Raja Dewa di puncak-puncak Dewa Qingtian, dan bertemu Raja Dewa Bai Cheng di aula diskusi. Setelah Raja Bo Cheng memberitahu Komandan Su Zhen,
Komandan Fang Seng dan Komandan Liang Yuan untuk menjaga kota tentara Qingtian dan mencegah invasi iblis surgawi asing. Dia menawarkan perahu dewa kelas atas dan membawa Tan Yun keluar dari kota tentara Qingtian. Setelah terbang keluar dari kota tentara Qingtian, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Komandan, akankah bangsawan lain di dunia Dewa Hongmeng pergi ke upacara ulang tahun?" "Dulu, para bangsawan tidak akan pergi, tapi kali ini mereka akan pergi," kata Raja Dewa Baicheng. "Mengapa?" tanya Tan Yun. Raja Dewa Baicheng menjelaskan, karena Lingxia Tianzun berjanji pada Zhan Peng dan Raja Dewa tertinggi untuk menikahi anak-anak mereka pada upacara ulang tahun. Tan Yun berkata pelan, "Komandan, Zhan Zuyun, putra tertua Zhan Peng, dan Zhan Zutian, putra kedua Zhan Peng, mendengar bahwa mereka telah meninggal. Apakah putra ketiganya Zhan Zusheng yang ingin menikahi Bai Xuanqi, putra ketiganya? Putri kedua Raja Dewa tertinggi?" "Ya," Raja Dewa Baicheng mengangguk dan berkata, "memang benar keduanya akan menikah." Mendengar pidato itu, Tan Yun tampak berwibawa. Dia berpikir untuk dikejar dan dibunuh oleh Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, dan lainnya di jurang para dewa yang ganas. "Pada awalnya, saya melarikan diri ke gua menelan dewa di kedalaman jurang para dewa yang ganas di depan mereka, dan kemudian memasuki tempat rahasia di mana para dewa Hong Hoang dan dewa liar bersembunyi. Mereka berpikir bahwa aku telah mati di gua Dewa Tusen. Jika mereka pergi ke sini, mereka akan bertemu dua orang. Pada saat itu, meskipun mereka memiliki senjata ajaib yang menyelamatkan jiwa dan lolos dari bencana di gua menelan dewa, Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi mungkin tidak membiarkan diri mereka pergi. Jika Raja Dewa Baicheng tidak melindungi dirinya sendiri, dia akan mengalami sedikit banyak kemalangan. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan Tan Yun adalah dia membunuh Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja Jiang yang lama berada di jurang para dewa yang ganas, dan bawahan Jiang Feixu juga menyaksikannya memasuki gua Dewa Walet dengan mata kepala sendiri. Jika Anda pergi, begitu bawahan memberitahu Raja Dewa Jianglong tentang penampilannya, Raja Dewa Jianglong akan menyerang Anda. Dan saya tidak tahu apa hubungan antara Raja Dewa Baicheng dan Zhan Peng, Raja Dewa tertinggi dan Raja Dewa Jianglong." Raja Baicheng memandang ke samping ke arah Tan Yun, "Yuner, ada apa denganmu? Wajahmu jelek sekali." Tan Yun membungkuk dan berkata, "Komandan, apa hubunganmu dengan Raja Jiang selama ini, Zhan Peng dan Raja tertinggi?" Meskipun Raja Baicheng tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia masih dengan jujur berkata, "Ini sangat buruk." Setelah mendengarkan, Tan Yun menarik napas lega. "Yuner, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu?" pikir Dewa Raja Baicheng. "Yah," kata Tan Yun, "Komandan, sejujurnya, aku khawatir itu akan membuatmu kesulitan jika bawahan pergi bersamamu kali ini. Karena ketika bawahan saya berada di jurang para dewa yang ganas, Jiang Feixu, satu-satunya putra Raja Jianglong, ingin membunuh bawahan, tetapi mereka dibunuh oleh bawahan." "Apa? Kamu membunuh Jiang Feixu?" Baicheng tercengang. "Anak baik, kamu memiliki banyak keberanian." Batuk. Tan Yun terbatuk pelan, bawahan terpaksa melakukannya saat itu. Selain itu, Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi juga ingin membunuh bawahan. Bawahan memiliki dendam terhadap mereka. Bawahan khawatir akan pergi ke kota Dewa Hongmeng. Menghadiri upacara ulang tahun akan membawa masalah bagimu. Setelah mendengar pidato itu, Raja Dewa Baicheng jatuh ke dalam meditasi singkat, matanya yang keruh menunjukkan semangat mendominasi yang kuat. "Tidak masalah, kamu tidak perlu takut. Sekarang kamu adalah orang dari Raja Tuhan, dan Raja Tuhan akan melindungimu." "Terima kasih, Komandan." Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Baicheng tersenyum ramah, "Yuner, tidak ada seorang pun secara pribadi, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Juga, setelah tiba di kota Dewa Hongmeng, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Bersikap baiklah, aku punya segalanya." 3 bulan kemudian, Raja Baicheng mengemudikan perahu dewa dan berlayar ke kota militer tertinggi Raja Dewa tertinggi. Pada awalnya, Tan Yun tiba di kota tentara tertinggi melalui susunan transmisi di kota Dewa Hongmeng, dan kemudian tiba di kota tentara Qingtian.
Raja Dewa Bai Cheng berkhotbah kepada Tan Yun, di batas luar dunia Dewa Hongmeng, hanya kota militer tertinggi yang memiliki susunan transmisi untuk mencapai kota Dewa Hongmeng. Dari sini, kita dapat melihat seberapa besar kepercayaan Lingxia Tianzun kepada Raja Dewa tertinggi. Lingxia Tianzun secara alami sangat mementingkan Raja Dewa tertinggi. Tan Yun tahu ini. Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa lainnya secara alami mengetahuinya. Bersama Tan Yun, Raja Bai Cheng datang ke Istana Ruang Waktu kota militer tertinggi. Kemudian, Raja Dewa Bai Cheng mengilhami susunan transmisi, dan Tan Yun menghilang dari udara tipis dari susunan transmisi raksasa. 9 bulan kemudian, di kota surgawi Hongmeng, di kehampaan di luar kota, gerbang transmisi 1 juta kaki muncul. Pada saat berikutnya, Raja Dewa Bai Cheng dan Tan Yun terbang keluar dari gerbang transmisi dan jatuh di luar gerbang kota, dan gerbang transmisi menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Di bawah gerbang kota, yang tingginya beberapa juta kaki, seperti sebelumnya, ada puluhan ribu prajurit sihir raksasa kura-kura yang terkenal. Pria yang dipimpin oleh Jenderal Dewa Raksasa Kura-Kura menemukan bahwa pengunjung itu adalah Raja Dewa Bai Cheng, dengan tubuh hingga ribuan kaki, membungkuk dalam dan dengan hormat berkata, "Selamat datang Tuan Bai Cheng ke kota." Ya, setelah Dewa Raja Bai Cheng mengangguk, dia kembali menatap Tan Yun dan berkata, "Yuner, kenakan baju zirah keluarga Bai saya." Setelah Tan Yun menjawab, 1 set baju besi perak keluar dari tubuhnya. Di bahu kiri baju besi, ada 3 kata, "Tentara Keluarga Bai." Di bawah 3 kata, ada 3 bintang yang mempesona. Dapat dilihat dari armornya bahwa Tan Yun adalah prajurit sihir bintang 3 di pasukan keluarga Bai. Pemimpin penjaga menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata itu kamu. Dewa akan mengingat bahwa kamu bergabung dengan tentara bersama keluargamu beberapa dekade yang lalu." Jenderal Dewa memiliki ingatan yang baik. Dia adalah penjahat. Tan Yun memeluk tinjunya. Dewa Kura-Kura menatap Raja Dewa Bai Cheng, dan matanya besarnya penuh rasa ingin tahu. "Tuan, apakah Anda hanya membawakannya pasukan keluarga Bai?" "Iya, ada apa?" Raja Dewa Bai Cheng tersenyum. "Ya Tuhan, kamu tidak tahu apa-apa." Jenderal Dewa berkata dengan jujur, di antara para dewa lainnya, hanya Raja Dewa Mufeng dengan prajurit surgawi wanita bintang 4 yang tidak hanya cantik, tetapi juga yang terkuat di pasukan mereka. Prajurit sihir yang dipimpin oleh dewa lain adalah prajurit sihir bintang 9. Aku khawatir bocah yang kamu bawa bukan lawan dari prajurit sihir yang dibawa oleh dewa lain. Bai Cheng tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan saya, tetapi saya memiliki kepercayaan pada prajurit ilahi saya." Kemudian, Raja Dewa Bai Cheng memimpin Tan Yun ke kota Dewa Hongmeng, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bermartabat. "Tuan, ada apa?" kata Tan Yun. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan cemberut, "Yuner, Raja Dewa Mufeng adalah salah satu dari 10 Raja Dewa Agung di dunia Dewa Hongmeng, dan setenar Raja Dewa tertinggi. Anak buahnya berani dan pandai bertarung. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada pasukan keluarga Bai kita. Prajurit Dewi yang dia pimpin kali ini hanyalah prajurit sihir bintang 4, tetapi ini adalah yang pertama dari puluhan miliar prajurit sihir di pasukan Mufeng. Kekuatan tantangan lompatan kataknya sama memberontaknya denganmu. Prajurit sihir wanita ini, kamu harus ekstra hati-hati jika menghadapinya saat bertanding besok." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya ingat." Saat ini, Tan Yun juga penasaran dengan prajurit sihir wanita itu. "Siapa wanita ini? Tantang kekuatan Anda melampaui level Anda, dan sangat memberontak."